Tidak bisa, ini jatah orang Bula harus jadi. Nggak boleh. Ya, mestinya waktu itu sekdanya itu orang dari Masoi. Kita bilang Pak Joka terbisa ini jatah orang Seram Timur. Harus Abdurrahman Rubalutur almarhum jadi sekda, ini jatah orang Seram Timur. Tidak boleh. Ini negeri diperjuangkan oleh orang banyak. Nah. Sampai di Haji Teddy di penjara. Tanya itu Haji siapa itu? Haji jangan, beta bilang dong boleh berbeda pendapat, jangan sakiti beta. Hah? Itu Haji siapa itu? Lain masih hidup itu. Ini Osepuska PLT kepala beda, tapi perintah dari penjara dari Haji Teddy. Hah? Keluar dari penjara, kita kasih SK tetap jadi kepala bukan kepala dinas bukan tanaman pangan. Gubernur sampai beta bagalai dengan gubernur. Gubernur Saita Segaf bilang Abdullah Fana Bupati SBT unau beta bilang dia itu kasta rendahan. Sampai ketua MUI panggil beta ketandua kasih baku bayi dengan Pak Said. Gara-gara Bapak Teddy kalau dari penjara beta kasih dia jabatan. Dikirim surat 3 kali suruh batalkan, beta bilang beta terbatal. Hah? Siapa apa? Ini barang tukar-tukar tanpa. Beta 10 tahun jadi bupati, orang makan kenyang sampai tamunta-munta. Sekarang dong bagi yang pergi supaya orang lain yang dulu jauh merapat. Ya, begitu. Oke, baik. Bapak Ibu semua, mari kita lihat di sini. Oleh karena itu Bapak Mufti ini, Pak, boleh kan kita berbeda pendapat, tapi ini sudut pandang saya. Dipasangkan dengan siapapun tetap gagal. Karena kenapa saya bilang tadi, mari kita buktikan. Haji Wagane Wakanobon, Pak Teddy Sibolamo jadi kepala Opeda golongan 3C terendah di seluruh Indonesia. Haji Hasan Suakul jadi kepala dinas pendidikan, itu kepala SD Al-Fatah langsung diangkat jadi kepala dinas pendidikan. Haji Malik Keliwau itu tata usaha di Fakultas Hukum Unpati, langsung diangkat jadi asisten 1 tahun 9 bulan. Haji Wakanobon pimpin, hasilnya cukup bagus. Setelah itu saya pimpin 10 tahun, Haji Teddy Sibolamo jadi kepala Opeda, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Yang dipakai pejabatnya itu juga. Hasilnya bagus, Seng? Bagus, oke. Berarti Haji Wakanobon pakai pegawai yang sama, hasil bagus. Beta pakai pegawai yang sama, hasil bagus. Lalu kemudian 10 tahun beta serahkan ke Hendrik Farfar 4 bulan, hasil juga bagus. Juga pakai pegawai yang sama, hasil bagus. Giliran pemerintahan ini dikasih ke Mufti, hasil terbagus. Siapa yang salah? Ya iya. Bukan kepala dinas yang salah, bukan kepala bagian yang salah, orang pakai yang salah, orang yang pakai dorang itu yang salah. Itu yang disebut dengan leadership. Itu disebut dengan kepemimpinan. Pak Mufti ini gaya kepemimpinannya monarki, gaya kepemimpinannya kerajaan. Raja itu tidak menerima pendapat orang. Oleh karena itu yang membuat kacaunya di situ. Makanya beta bilang, siapapun menjadi wakil dari Pak Mufti tetap gagal.
Karena Pak Mukti tidak mungkin merubah karakternya itu. Itu bawaan dari lahir, gak bisa. Dari kecil itu dilayani, sampai tua dilayani. Lalu kita pilih sebagai pelayan, bagaimana ceritanya dia bisa melayani? Dia bukan pelayan yang baik. Makanya tidak boleh heran kalau kalian kemarin pilih mufakat, datang ke Pendopo mau ketemu bupati, kalian berjejer di muka aspal kayak orang berbaris 17 Agustus. Seperti itu. Bukan pelayan yang baik. Kalian pilih pelayan padahal dia bukan karakter pelayan. Bagaimana bisa? Oke, mari kita lihat. Apakah Faham bisa? Faham juga tidak bisa, karena mereka berdua ini ya juga sama. Oke. Lalu ekonomi yang bangkrut, yang carut marut seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab 1 Mukti, 2 Fahri, 3 Arobi. Kenapa? Iya, bupati dan wakil bupati kita pilih, kalian pilih jadi orang kerja, jadi pelayan. Yang urus layani bagus atau tidak itu Pak Obi dengan 24 teman anggota DPR-nya. Jadi yang berdosa itu termasuk Pak Obi juga. Jangan dikira bahwa Pak Obi bebas dari dosa itu. Ya, kita kembali ke grafiknya coba. Itu di atas ini, minta ini. Lihat Pak, lihat ya. Kenapa Pak Obi bertanggung jawab? Termasuk dengan 24 anggota DPR bertanggung jawab. Lihat Pak, 5,81 turun jadi 5,03. Itu ada laporan ke DPR namanya LKPJ. Iya Bapak Ucu? Setiap tahun. Jadi kalau dari besar turun ke kecil, waktu bupati kasih LKPJ, DPR mesti tanya kenapa. Itu tahun pertama. Tahun kedua dia turun lagi menjadi 3,34. DPR juga mesti tanya kenapa begini. Lah DPR pakai mobil bagus, pakai pakaian dinas bagus, gaji puluhan juta untuk apa? Kan dia menjalankan fungsi pengawasan. Ya, kenapa turun kayak begini mereka diam? Nah lihat nih, tahun ketiga turun menjadi 0,38, kenapa diam? Oke, balik lagi ke kandidat. Ini makanya saya bilang, inilah yang menjadi argumentasi.